Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aina Diva dari program studi pendidikan agama Islam semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu Hikmatut Tasyri'. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI, serta semua teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang jelaskan apa saja prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariat Islam, dan yang kedua, jelaskan apa hikmah dan manfaat penetapan prinsip tersebut bagi umat Islam. Jadi, dalam Islam sendiri dibagi menjadi beberapa prinsip tentang hukum-hukum Islam, yaitu yang pertama tentang prinsip tauhid. Prinsip tauhid di sini prinsip yang paling umum lah dalam hukum Islam, yaitu dalam prinsip tauhid ini menjelaskan bahwa semua umat Islam, khususnya orang muslim, berada di bawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semua berada di bawah naungan satu kalimat, yaitu pada lafadz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya yaitu tentang prinsip keadilan. Dari prinsip keadilan ini dimaksud keadilan yaitu jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik urusan pribadi ataupun bukan. Dan untuk prinsip selanjutnya yaitu tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti kita akan cukup familiar dengan kalimat ini atau amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bahwa kita dari kecil pasti diajarkan oleh orang tua atau lingkungan sekitar kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu tentang prinsip kemerdekaan atau bisa disebut dengan kebebasan. Pasti semua orang, semua manusia saat pertama kali dilahirkan ke bumi itu dalam keadaan bebas tanpa suatu kekangan apapun. Maka dari itu dalam Islam manusia dianggap merdeka, atau tidak seorang pun atau tidak ada negara yang berhak mencabut kemerdekaan seorang manusia. Maka dari ini setiap manusia dalam Islam, setiap makhluk atau individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang ia dalam koridor Islam, maksudnya tidak melanggar hukum-hukum yang ada dalam Islam dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu persamaan, prinsip persamaan. Dalam hukum Islam ini, manusia itu mempunyai posisi yang sama dalam hukum. Misalnya, hukum Islam memperlakukan dan memberikan jaminan hukum yang sama terhadap semua orang. Prinsip persamaan dalam Islam ini menghapuskan pandangan rasialisme atau yang terkait dengan ras, perbedaan ras, jenis kelamin, bahkan kedudukannya. Yang keenam yaitu prinsip tolong-menolong. Jadi dalam Islam kita pasti akan selalu dimotivasi atau diingatkan untuk menjadi seseorang yang saling tolong-menolong, karena dalam prinsip tolong-menolong ini mengandung sebuah dua kepentingan, yakni habluminan nas dan habluminallah. Maka dalam hukum Islam, tolong menolong dapat diterapkan dalam bentuk bahu-membahu, merumuskan dan menggali hukum Islam baik dalam hal individu ataupun lembaga, juga bisa dalam suatu negara.
Yang terakhir yaitu prinsip toleransi. Dalam prinsip toleransi ini, hukum Islam mengharuskan manusia untuk hidup rukun dan damai. Adapun toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang menjamin hak dan tidak merugikan hak orang lain. Oke, untuk yang kedua, soal yang kedua yaitu tentang manfaat dan hikmah adanya prinsip dasar syariat Islam. Kalau menurut saya pribadi, adanya sebuah prinsip atau dapat dikatakan sebuah batasan dalam beragama itu tujuannya bukan hanya untuk membatasi, akan tetapi memiliki tujuan atau sasaran untuk menjalani sebuah syariat, yaitu dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan dalam beragama, serta memperoleh kemaslahatan baik untuk agama, jiwa, akal, dan keturunan-keturunan anak kita selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada yang dinamakan hukum halal, haram, ataupun mubah. Dalam hal ini, jadi kita dapat membedakan tidak hanya sekedar beragama tanpa tahu ada batasan-batasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.